Ini yang harus diingat juga, yang bekerja bersama-sama dengan cardinality ratio adalah participation constraint. Nah, participation constraint ini cara berpikirnya berbeda dengan maksimum cardinality atau cardinality ratio tadi ya. Nah, kita berpikirnya di sini adalah minimum cardinality. Jadi paling sedikit berapa instance dari sebuah entity yang dapat berpartisipasi. Kalau cardinality cardinality ratio tadi maksimum ya, berapa banyak maksimum number gitu ya yang bisa berpartisipasi. Kalau yang di sini adalah minimum. Jadi 0 bisa saja tidak ada, boleh tidak ada ya, tidak ada yang berpartisipasi juga bisa. Nah, atau minimum 1 atau or more, jadi bisa juga 2, bisa juga 3, bisa juga 4. Nah, seperti itu. Apakah mungkin n? Kalau n bagaimana? Ya tidak mungkin ya kalau n. Kalau n bukan minimum tapi maksimum. Oke, nah kemudian Anda akan mengenal yang istilahnya adalah total participation. Nah, total participation ini adalah semua instance dari sebuah entity itu harus terkoneksi atau berpartisipasi dalam relationship. Tidak boleh tidak, harus. Nah, notasinya adalah double line. Kemudian yang lain adalah partial participation. Jadi not all instance. Jadi tidak semua instance bisa atau boleh berpartisipasi. Boleh juga tidak ada. Kalau dalam total participation tadi tidak boleh tidak ada yang berpartisipasi. Kalau partial participation itu boleh tidak ada yang berpartisipasi, seperti itu. Jadi single line. Jadi logik ya, logik. Ya. Banyak latihan mungkin nanti membuat Anda bisa lebih memahami. Contohnya ini sama pakai ER company saja. Contohnya yang mana ya? Yang ini aja, yang ini. Manage. Yang manage ya. Jadi Anda bisa tahu employee atau karyawan manager memanage departemen. Anda dilihatnya adalah ini ya. Ini kan partial ya, berarti partial. Ini adalah partial participation, ini adalah total participation. Partial, total, single line, double line. Nah, seperti itu. Anda bisa lihat di sini partial, di sini total. Begini. Jadi ingat minimum cardinality ya. Minimum cardinality itu boleh 0. Jadi minimum cardinality berarti boleh tidak ada instance dalam employee atau karyawan yang memanage. Ya, ingat ya, partial cardinal itu boleh tidak ada, minimum. Boleh tidak ada employee yang memanage. Kenapa? Karena tidak semua employee itu manager. Jadi boleh tidak ada employee yang memanage. Jadi boleh juga beberapa. Nah, seperti itu. Berarti boleh tidak ada, boleh beberapa. Nah, seperti itu. Minimum cardinality. Kalau yang ini department. Jadi ini bahasanya aktif ya. Karyawan memanage departemen. Kalau yang di sini kan total participation. Anda perhatikan, berarti bahasanya bisa dibalik pasif ya. Departemen di manage employee. Berpikirlah minimum. Berarti minim apa? Minimum harus ada 1 orang employee yang memanage departemen. Jadi minimum 1 employee memanage departemen, atau departemen di manage minimum 1 employee. Jadi tidak boleh tidak ada yang memanage departemen ya. Jadi di sini kenapa total? Karena harus ada 1, harus ada total. Jadi
harus ada. Kalau di sini tadi kan partial, jadi boleh tidak ada employee yang memanage, karena tidak semua employee itu manager. Boleh tidak ada, partial. Tapi kalau di sini departemen, kalau departemen ini kan total participation ya, jadi tidak boleh tidak ada employee yang memanage departemen, jadi harus di manage. Itulah kenapa total participation. Kalau cuma satu nanti kalau partial participation berarti nanti bahasanya sebuah departemen itu boleh tidak di manage gitu, boleh tidak di manage, padahal departemen itu harus di manage. Jadi tidak boleh tidak di manage, jadi harus total. Jadi kalau bahasa tidak boleh tidak itu berarti total, kalau boleh tidak ada itu berarti partial. Begitupun yang lain, misalnya ini ya juga total. Kemudian ini employee, ini juga total semua, total. Jadi bahasanya sama seperti tadi. Begitupun ini ya dengan cara yang lain. Oke ya, itu dan ini tadi partial ya, participation constraint, dan sebelumnya tadi yaitu cardinality ratio ini bekerja bersama-sama, harus bekerja bersama-sama. Kalau makanya tadi ini Anda tahu masalah total participation, ini participation constraint, sedangkan cardinality ratio ya ini cardinality ratio. Oke, bekerja bersama-sama, harus bekerja bersama-sama. Begitu. Nah, bisa ya. Kemudian notasi yang lain yang digunakan adalah minimum, maksimum, cardinality. Jadi dijadikan satu minimum, maksimum. Kalau tadi kita berpikir minimum cardinality participation, maksimum cardinality itu adalah cardinality ratio, itu berpikirnya beda ya. Jadi ada notasinya sendiri seperti ini, kemudian ini. Nah, kalau notasi yang ini jadikan satu minimum, maksimum, cardinality, yang menjelaskan ya dua makna tadi, maksimum dan minimum dan maksimum cardinality. Anda perhatikan mirip sebenarnya, cuma ada sedikit perbedaan. Anda perhatikan di sini ya, kalau minimum berarti 0 itu menunjukkan partial, sedangkan jika lebih dari 0 itu menunjukkan total participation. Kalau Anda perhatikan sama seperti ini yang ini. Jadi ya, Anda perhatikan sebenarnya kalau di sini itu kan partial 1, total 1. Jadi 1 to 1 relationship dengan partial relationship dan total relationship. Anda bisa lihat bedanya, cara menuliskannya di sini seperti ini. Anda perhatikan, jadi menggabungkan saja, digabungkan jadi satu dengan notasi seperti ini, minimum, maksimum. Nah, seperti yang Anda lihat, kalau di participation constraint yang tadi ya, di model sebelumnya kan Anda ingin menunjukkan partial relationship dengan single line, tapi kalau di sini ditunjukkan dengan 0 ya, ini 0, minimum cardinality. Waduh, kebanyakan. Kecil aja. Ini ya. Jadi untuk menunjukkan partial relationship, partial participation, maksud saya partial participation dengan menuliskan 0 ini. Nah, 0 minimum cardinality participation. Kemudian maksimum cardinality-nya, karena tadi ya maksimal hanya boleh ada satu manajer yang memanage departemen, maka ini maksimumnya ditulis di sini. Ya, seperti itu. Begitupun ini ya, sebaliknya di sini. Kalau di model sebelumnya double line, total participation. Tapi di sini ditunjukkan bahwa exact ya, sudah pasti bahwa satu departemen itu ya
minimum satu manajernya kan gitu. Jadi minimumnya satu, berarti ini menunjukkan total participation, karena tadi ya saya Anda lihat bahwa zero itu menunjukkan zero itu menunjukkan parsial, ini zero menunjukkan parsial, sedangkan jika lebih dari zero jadi bisa satu, bisa dua gitu, itu menunjukkan total, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah itu menunjukkan total. Ini berarti satu itu berarti total participation. Nah kemudian maximum cardinality-nya tadi jelas, jadi maksimum hanya satu departemen yang bisa dimanage oleh employee karyawan. Jadi menggabungkan saja, gampang ya, jadi hanya menggabungkan saja konsep cardinality ratio dan cardinality ratio atau maximum cardinality dan participation constraint atau minimum cardinality dalam satu diagram, seperti dalam satu penggambaran angka seperti ini, gitu saja. Jadi Anda boleh menggunakan model seperti ini untuk menunjukkan cardinality atau dengan cara seperti tadi yang awal. Nah seperti ini, seperti itu. Anda lebih mudah yang mana silahkan, tapi yang penting konsep logikanya jalan, gitu saja. Oke, semoga bisa memahami ya lebih baik lagi. Jadi memang perlu banyak latihan untuk mengasah logika Anda. Begitu, terima kasih.